disebut sebagai wabah flu Spanyol, yaitu virus yang menginfeksi sekitar 500 juta orang di seluruh dunia. Wabah ini dikatakan menyebar sampai ke kutub utara. Wabah ini menelan korban sekitar 50 juta orang. Saking dahsyatnya wabah ini sehingga virologis atau ahli virus dari Amerika Serikat yaitu Jeffrey T menyebutnya sebagai the mother of all pandemic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian wahai manusia-manusia di luar sana yang sudah klik video ini. Di akhir tahun 2019, masyarakat China dihebohkan dengan adanya virus yang secara cepat menyebar dan menginfeksi banyak warga. Hingga sekitar awal Januari tahun 2020, virus ini mulai menyebar dan menghantui beberapa negara di dunia. Awalnya virus ini diduga berasal dari pasar seafood di Wuhan, Provinsi Hubei di China. Namun ternyata menurut penelitian analisis data genomik dari 93 sampel, virus ini juga ternyata berasal dari luar kota Wuhan. Pendapat ini diperkuat karena menurut orang pertama yang terinfeksi virus ini tidak pernah mengunjungi pasar seafood di Wuhan. Artinya sampai saat ini tidak ada kepastian dari mana virus ini berasal. Virus corona sejatinya telah diidentifikasi pada tahun 1937 silam. Virus ini sebenarnya virus yang banyak ditemukan pada hewan. Tapi kadang virus corona yang menginfeksi hewan kadang menular ke manusia sehingga menjadi virus corona manusia yang baru. Virus corona yang menyerang manusia pertama kali diidentifikasi pada pertengahan tahun 1960-an. Jadi ini bukan pertama kalinya virus corona menyerang manusia. 2019 novel coronavirus adalah nama resmi dari virus corona jenis baru yang sekarang telah sukses menarik perhatian media dan membuat panik masyarakat di seluruh dunia. Hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan, virus ini menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Sebenarnya virus ini adalah sejenis virus flu di mana sistem imun di tubuh kita itu sebenarnya mampu melawan virus ini. Kemudian langkah yang paling efektif untuk mengatasi virus ini adalah dengan cara memutus rantai penyebarannya. Maka dari itu banyak negara-negara di dunia yang menerapkan sistem lockdown untuk mengatasi penyebaran dari virus ini. Dampak dari virus ini juga tidak main-main. Banyak negara maju yang akhirnya menjadi negara mati karena tidak adanya aktivitas di luar rumah, putusnya jalur transportasi baik itu di darat, di laut maupun di udara. Ribuan korban, anjloknya harga saham sehingga mengakibatkan kerugian di beberapa negara di dunia. Karena fenomena ini begitu menarik perhatian, akhirnya banyak asumsi yang bermunculan. Ada begitu banyak konspirasi mengenai COVID-19 dan pada akhirnya organisasi rahasia yaitu Illuminati dan Freemason kemungkinan besar ada kaitannya dengan fenomena ini. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa Freemason dan Illuminati itu sama, tapi sejatinya mereka berbeda. Illuminati adalah sebuah perkumpulan yang resmi yang didirikan oleh Adam Weishaupt pada tanggal 1 Mei 1776 di Bavaria, Jerman. Illuminati sendiri bukanlah organisasi yang bersifat rahasia karena buku-buku yang ditulis oleh Adam Weishaupt juga dipublikasikan ke pemerintahan Jerman. Hari kelahiran Illuminati sendiri ditetapkan setelah Adam Weishaupt selesai menyusun buku yang berjudul The Novus Ordo Seclorum yang berisi konsep-konsep, doktrin, serta teori tentang pemerintahan global. Sebagai penghormatan terhadap dirinya, tanggal 1 Mei dijadikan sebagai hari perayaan buruh di seluruh dunia. The All-Seeing Eye yang berarti mata bisa melihat segalanya diambil dari mitologi Mesir kuno yaitu mata dewa Horus dan kemudian dijadikan lambang dari organisasi Illuminati. Pada tahun 1777, Karl Peter menjadi penguasa Bavaria. Dia adalah salah seorang yang menentang organisasi Illuminati. Perpecahan dan kepanikan internal terjadi di dalam Illuminati sebelum akhirnya kelompok ini mengalami pembubaran pada tanggal 2 Maret 1785. Adam Weishaupt membawa kabur dokumen-dokumen internal Illuminati, namun kemudian berhasil diambil pada tahun 1786 lalu dipublikasikan oleh pemerintah Jerman pada tahun 1787. Jadi sebenarnya organisasi Illuminati ini sudah lama dibubarkan, tapi ideologinya masih berjalan sampai sekarang, atau dengan kata lain banyak orang yang sepaham dengan mereka sehingga masih banyak simbol-simbol Illuminati yang bermunculan di mana-mana sebagai tanda bahwa mereka mendukung
dan ingin meneruskan agenda dari Illuminati. Sedangkan Freemason adalah sebuah organisasi persaudaraan yang bersifat rahasia yang didirikan pada akhir abad ke-16. Jadi sejatinya Freemason ini lebih dulu dibanding Illuminati. Ada juga asumsi lain yang mengatakan bahwa Illuminati adalah boneka dari Freemason, dan banyak orang yang meyakini bahwa organisasi ini masih ada sampai detik ini. Tapi sangat susah diketahui keberadaannya karena organisasi ini bersifat sangat rahasia. Freemason adalah kaum elit dunia atau biasa disebut dengan elit global. Freemason sendiri mempunyai lambang yang berbeda, yaitu berupa mistar dan jangka. Kemudian membentuk sebuah segitiga dan di tengahnya biasanya terdapat huruf G. Membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir, membangun masyarakat yang bebas dari tirani dan dogma agama. Dan semuanya itu akan mudah dilakukan jika dunia sudah berada di dalam satu pemerintahan, satu kedaulatan, satu komando, satu kepemimpinan. Tidak ada lagi perebutan kekuasaan, tidak ada lagi perang. Inilah yang disebut tatanan dunia baru atau New World Order yang merupakan tujuan utama dari Freemason. Itulah sekilas tentang Illuminati dan juga Freemason. Nah, apa kaitannya dengan mewabahnya virus COVID-19 ini? Mari kita kembali ke 400 tahun yang lalu. Sepanjang sejarah peradaban manusia, wabah flu adalah wabah yang paling mematikan. Pada tahun 1720, wabah flu menyerang Marseille, Prancis. Wabah ini kemudian dinamai wabah Marseille yang memakan korban sekitar 100.000 orang. 100 tahun kemudian, pada tahun 1820, sebuah wabah flu yang dinamakan wabah kolera juga menyerang India. Wabah ini menyebar hampir ke seluruh negara Asia, termasuk Indonesia tertular wabah ini. Merenggut lebih dari 100.000 nyawa, dan diperkirakan di Thailand kira-kira 30.000 orang, dan di Indonesia sekitar 1.225 orang meninggal dunia karena wabah ini. Lanjut ke 100 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1920, disebut sebagai wabah flu Spanyol, yaitu virus yang menginfeksi sekitar 500 juta orang di seluruh dunia. Wabah ini dikatakan menyebar sampai ke kutub utara. Wabah ini menelan korban sekitar 50 juta orang. Saking dahsyatnya wabah ini sehingga virologis atau ahli virus dari Amerika Serikat, yaitu Jeffrey T, menyebutnya sebagai the mother of all pandemic. Dan sekarang tahun 2020, di mana dunia lagi-lagi diguncangkan dengan sebuah wabah flu yang bernama novel coronavirus atau COVID-19. Bermula pada Desember 2019 dan mulai menghantui dunia pada awal Januari 2020. Sebuah wabah flu dari tahun 1720, kemudian 1820, dan disusul tahun 1920, dan sekarang 2020. Apakah sebuah kebetulan siklus 100 tahun? Kemudian yang paling menghebohkan adalah adanya buku-buku yang memberikan petunjuk akan datangnya virus COVID-19. Sylvia Brownie adalah seorang cenayang atau peramal sekaligus penulis dari Amerika Serikat. End of Days adalah salah satu buku yang ia tulis dan terbit pada tahun 2008. Di salah satu halaman ia menulis sekitar tahun 2020 akan adanya penyakit seperti pneumonia yang menyerang paru-paru. Pertanyaannya, ada ribuan penyakit di dunia, tapi kenapa harus penyakit yang menyerang sistem pernafasan? Dan pada kenyataannya COVID-19 adalah sejenis virus yang memang menyerang sistem pernafasan manusia. Kemudian buku novel yang berjudul The Eyes of Darkness karya Dean Koontz yang terbit pada tahun 1981 juga memprediksi virus COVID-19. Di dalam bukunya menceritakan seorang ibu yang bernama Christina sedang mencari putranya yang bernama Denny, yang ternyata sedang ditahan oleh militer karena sedang terinfeksi mikroorganisme buatan manusia yang dibuat di pusat penelitian di kota Wuhan. Mereka menyebutnya Wuhan 400 karena dikembangkan di laboratorium rDNA di luar kota Wuhan yang terdiri dari 400 strain mikroorganisme buatan manusia yang dibuat di pusat penelitian. Pusat penelitian yang disebutkan dalam buku tersebut merujuk pada Institut Virologi Wuhan, satu-satunya laboratorium biosafety level 4 milik China. Laboratorium tersebut adalah laboratorium tertinggi yang mempelajari virus mematikan. Dan lebih lanjut, buku tersebut juga mengungkapkan virus tersebut sebagai senjata yang sempurna. Dean Koontz tidak menuliskan COVID-19 di bukunya, melainkan dia menuliskan nama virusnya, yaitu Wuhan 400, dengan alasan karena lokasi pembuatan virusnya itu di kota Wuhan dan terdiri dari 400 mikroorganisme. Pertanyaannya, ada ribuan kota di dunia. Kenapa harus kota Wuhan?
Depopulasi adalah sebuah program yang diduga milik Freemason dan Illuminati di mana penduduk dunia harus diminimalisir, atau dengan kata lain, sebuah program untuk mengurangi populasi manusia di muka bumi. Manusia di bumi yang berjumlah kurang lebih 7 miliar diperkirakan pada tahun 2025 hanya tersisa 500 juta manusia. Tujuan dari program ini adalah semakin mudah mengontrol manusia jika jumlahnya semakin sedikit, dan kemudian akan memunculkan generasi yang baru dengan doktrin yang baru. Siklus wabah yang mematikan yang terjadi setiap 100 tahun sekali ditambah dengan adanya orang-orang yang memprediksikan melalui tulisannya tentang virus yang mirip COVID-19. Apakah ini murni sebuah kebetulan? Wake up. Di sini saya hanya menyampaikan asumsi-asumsi yang beredar di luar sana. Saya juga tidak memaksakan kalian untuk mempercayai konspirasi ini. Percaya tidak percaya itu adalah hak kalian, karena setiap orang punya cara masing-masing untuk menanggapi sesuatu. Apapun yang kalian yakini, perlu kalian ketahui. Tapi tidak semua yang kalian ketahui mesti kalian yakini. Sampai jumpa di video selanjutnya.